Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat sedang salat Jumat yang berbahagia. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada siang hari ini kita masih diberikan kekuatan, taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melaksanakan ibadah sembahyang salat Jumat. Pada kesempatan Jumat kali ini saya akan menyampaikan khutbah Jumat dari Sayyidina Amirul Mukminin Hadrat Khalifatul Masihul Khamis ayyadahullahu taala binasrihil aziz pada tanggal 12 Februari 2021. Berkenaan dengan zikir khair atau kenangan baik dari salah seorang khadim sejati, yaitu Chaudhry Hamidullah Shahid. Setelah membacakan tasyahud, ta'awuz dan surah Al-Fatihah, Huzur menyampaikan bahwa beliau akan menyebutkan kehidupan seorang pengkhidmat terkemuka di dalam jemaat, yakni Chaudhry Hamidullah Shahid yang meninggal dalam beberapa hari terakhir pada 7 Februari 2021. Huzur bersabda bahwa almarhum di saat terakhir menjabat sebagai wakil a'la di Tahrik Jadid Rabwah Pakistan, almarhum juga menjabat sebagai Ansar atau Officer Ketua Panitia Jasa Salana. Kapasitas yang beliau layani sangatlah lama sekali. Di sini Huzur menyampaikan bahwa nama ayah Chaudhry Shahid adalah Babu Muhammad Bab Shahid dan nama ibunya adalah Aisyah Bibi Shahid. Chaudhry Shahid lahir tahun 1934 di Kadian. Ayahnya telah menerima Ahmadiyah 5 tahun sebelum kelahiran Chaudhry Shahid. Setelah melihat sebuah mimpi di mana Nabi Muhammad SAW mengarahkannya untuk menerima Ahmadiyah. Huzur menyampaikan bahwa ketika Khalifah yang kedua radhiyallahu an menghimbau orang-orang untuk mengabdikan hidup mereka demi mengkhidmati agama, ibu dari Chaudhry Shahid membawa putranya ke Khalifah yang kedua dan mempersembahkannya sebagai wakaf zindegi atau pewakaf diri. Atas hal inilah Khalifah yang kedua, Khalifatul Masih Tsani, memberi instruksi tertentu sehubungan dengan pendidikan dan kelanjutannya. Jadi hadirat sedang salat Jumat yang berbahagia. Chaudhry Shahid mengajar di Ta'limul College di Rabwah. Dan atas instruksi Khalifah ketiga, beliau meninggalkan perguruan tinggi dan datang ke pelayanan komunitas. Beliau kemudian diangkat oleh Khalifah ketiga sebagai Nazir Ziyafat atau pengawas penyambutan tamu. Kemudian khilafah atau Khalifat yang keempat menunjuknya sebagai wakil a'la Tahrik Jadid Ahmadiyah. Beliau kemudian juga diangkat sebagai Sadr Majelis Tahrik Jadid. Beliau melayani dalam kapasitas ini sampai kematiannya ataupun kewafatannya. Dan juga beliau menjabat sebagai Amir Maqami untuk beberapa kami ya, selama era Khalifah yang ketiga. Huzur juga menyampaikan bahwa Chaudhry Shahid mendapatkan kehormatan untuk menjabat sebagai Presiden dari Persatuan Pemuda Muslim Ahmadiyah atau Sadr Majelis Ahmadiyah. Pada saat asosiasi pemuda tersebut
berpusat di Rabuah untuk seluruh dunia. Kemudian Huzur juga membacakan kata-kata khalifah yang ketiga, bahwa pada saat pengangkatan Chaudhry Sahib sebagai ketua ataupun presiden asosiasi pemuda, di mana beliau menguraikan pentingnya melayani ataupun berkhidmat ya, dengan jiwa yang benar dan hati yang jujur, dan juga beliau dari keturunan yang langsung secara jasmani ataupun keturunan rohani dari Hazrat Masih Maud alaihissalam. Huzur mengatakan bahwa petunjuk seperti ini diterima dari khalifah yang ketiga. Karena Chaudhry Sahib menjadi setiap kali orang-orang bekerja di dalam pengkhidmatan di dalam jemaat, dan seorang wakaf zindagi atau keluarga Hazrat Masih Maud alaihissalam perlu merenungkan kata-kata ini. Mereka juga harus berdoa demi ditinggikannya makam dari Chaudhry Sahib, yaitu Chaudhry Hamidullah. Kemudian Huzur membacakan laporan yang dibacakan pada acara perpisahan yang diadakan. Setelah selesai masa jabatan Chaudhry Sahib sebagai ketua atau presiden Asosiasi Pemuda Ahmadiyah, yaitu Sadar Majelis Ahmadiyah, di mana berbagai pencapaiannya selama ini menjadi sorotan. Khalifah yang ketiga rahimahullah, yang radhiyallahu anhu, juga memimpin acara tersebut, di mana beliau sangat menghargai upaya yang dilakukan oleh Chaudhry Sahib selama masa jabatannya sebagai sadar, dan juga berdoa agar beliau memiliki kemampuan untuk melayani dalam kapasitas lain di masa depan. Ini adalah perjalanan riwayat pengkhidmatan beliau ya. Kemudian pengkhidmatan almarhum setelah pindah atau migrasi ke London, hijrah ke London, dan berbagai peristiwa pengkhidmatan di masa khalifah yang keempat, rahimahullah. Huzur mengatakan bahwa setelah khalifah keempat bermigrasi ke London, atas instruksinya Chaudhry Sahib tinggal di London selama lebih setahun, di mana beliau memainkan peran sangat penting di dalam mendirikan kantor-kantor pusat di London. Huzur berkata bahwa Chaudhry Sahib juga menjabat sebagai Sadar Majelis Ansarullah selama 17 tahun lamanya. Kemudian Huzur mengatakan bahwa ketika setelah Khalifah yang keempat rahimahullahu wafat, Chaudhry Hamidullah Sahib mendapat kehormatan untuk menjabat sebagai Ketua Komite Khilafat. Beliau juga diangkat pada tahun 2005 sebagai Ketua Komite Jubili Khilafat. Huzur juga menyoroti berbagai macam pengkhidmatan Chaudhry Sahib yang berkaitan dengan pengkhidmatan di bidang jalsah salanah. Dan Huzur juga membacakan komentar dari Khalifatul Masih yang keempat rahimahullah tentang Chaudhry Sahib dan usahanya yang sangat besar di dalam penyelenggaraan atau pelaksanaan jalsah salanah di Qadian. Kemudian teladan dari Chaudhry Sahib ya, sebagai suami dan ayah. Ini perlu diperhatikan juga ya, karena banyak di antara kita menjadi suami ataupun ayah ataupun sudah memiliki keluarga. Kita bisa lihat dari keteladanan beliau bahwa Chaudhry Sahib meninggalkan seorang istri, seorang putra, dan 2 orang putri. Huzur membacakan komentar dari istri Chaudhry Sahib dan sikap yang sangat baik di mana beliau memperlakukannya. Almarhum sering pulang terlambat dari kantor, tetapi beliau tidak akan pernah mengganggunya atau mengganggu istrinya. Bahkan almarhum akan memanaskan makanannya sendiri dan memakannya. Almarhum ya akan dengan senang hati makan apapun yang diberikan kepadanya, dan dengan senang hati akan mengenakan pakaian apapun yang diberikan kepadanya.
Beliau berkata bahwa beliau sangat perhatian. Dan Huzur berkomentar bahwa jika semua orang bertindak seperti ini, maka mayoritas dari masalah rumah tangga itu akan secara otomatis terselesaikan. Ya, ini perlu diperhatikan oleh bapak-bapak, ibu semua ya. Nampaknya seperti sepele ya. Beliau tidak pernah mengganggu istrinya kalau pulang terlambat dari kantor. Kemudian beliau juga tidak pernah protes ke dalam makanan, apa yang ada beliau makan. Begitu juga pakaian beliau tidak pernah merasa kesulitan dengan berpakaian. Apa yang disediakan oleh istrinya beliau pakai saja. Inilah satu contoh yang meskipun kecil tapi akan memberikan dampak besar kepada kehidupan keluarga kita. Kemudian anak-anaknya berkata bahwa beliau bukan hanya ayah mereka, tetapi juga sebagai sahabat. Almarhum sering melakukan dua hal, yaitu melaksanakan sholat 5 waktu dan mendengarkan khutbah Jumat yang disampaikan oleh Huzur. Itu juga perlu kita perhatikan ya. Tarbiyat yang paling penting di dalam keluarga itu adalah laksanakanlah sholat 5 waktu secara berjamaah, ya, dan jangan lupa kita harus menyimak, memperhatikan khutbah Huzur. Ya, seperti nanti malam pun kita akan perhatikan. Dan juga harus menjadi perhatian kita semua. Kemudian teladan Chaudhry Sahib di dalam tugas-tugasnya. Huzur membacakan beberapa komentar dan mereka bekerja dengan atau di bawah Chaudhry Sahib, di mana mereka menguraikan cara yang sangat baik dan di mana Chaudhry Sahib dulu bekerja, yaitu detail yang akan beliau fokuskan sebelum membuat keputusan dan kebaikan dengan beliau perlakukan semua orang. Beberapa kali Huzur telah menginstruksikan pengurus di Rabwa untuk melakukan perjalanan ke seluruh Pakistan dan menyampaikan salam damai untuk keluarga-keluarga Ahmadi. Karena itu, Chaudhry Sahib juga melakukan perjalanan seperti itu. Dan kadang-kadang beliau pergi ke daerah di mana mobil tidak dapat dikendarai, sehingga beliau mengunjungi rumah-rumah itu dengan berjalan kaki. Terkadang Chaudhry Sahib sendiri akan melakukan pelatihan ataupun tarbiyat kepada para wakafin zindagi dengan cara yang sangat baik. Karena itu Huzur berkata bahwa kadang-kadang beliau mengirim para wakaf zindagi ke Chaudhry Sahib dan memerintahkannya untuk melatih mereka. Chaudhry Sahib juga akan senantiasa menasihati orang-orang bahwa beliau mendengarkan Khalifah ketiga mengatakan bahwa jika pernah mengalami kesulitan di dalam kehidupan pribadinya, mereka harus memberikan lebih banyak waktu untuk mengkhidmati jemaat ini. Ya, Chaudhry Sahib juga mencontohkan ketaatan yang sempurna kepada Khalifah. Kapanpun beliau menerima instruksi dari Huzur, beliau akan selalu menerapkan sesegera mungkin. Kadang-kadang beliau akan menerima instruksi seperti itu di malam hari, tetapi terlepas dari waktunya, beliau akan memastikan bahwa penerapannya akan segera dimulai. Ya, ini teladan yang begitu sangat baik kepada kita. Ya, tadi mengatakan bahwa ya kalau kita mengalami berbagai macam kesulitan di dalam kehidupan kita, mengalami berbagai macam masalah di dalam kehidupan kita, rahasianya cuma satu. Banyak-banyaknya melayani ataupun mengkhidmati jemaat ini. Insya Allah kita akan terlepas dari berbagai macam kesulitan yang kita hadapi tersebut. Ya, ini kisah dari Chaudhry Hamidullah Sahib. Kemudian di sini Huzur menyampaikan mengenai kerendahan hati beliau. Chaudhry Hamidullah Sahib juga begitu sangat rendah hati. Suatu ketika beliau pergi ke Langgarhana atau ke dapur Hazrat Masih Maud salam dan berkata bahwa beliau baru saja datang dari sebuah pertemuan dan harus pergi ke pertemuan lain di dalam beberapa menit. Dan apakah ada sesuatu yang bisa beliau makan dengan cepat? Beberapa makanan dipanaskan untuknya, tetapi kemudian ketika dibawa kepadanya, terlihat bahwa beliau telah mengambil beberapa sisa makanan yang tersisa di meja dan memakannya. Karena beliau takut menunggu akan dipanaskan dan akan
membuat beliau terlambat untuk pertemuan berikutnya tersebut. Ini coba bayangkan, bisa kita lihat ya pengkhidmatan beliau untuk mendahulukan kepentingan agama, sampai makan pun beliau terlantarkan seperti itu. Untuk menunggu dihangatkan saja beliau lewatkan karena memang takut pertemuan ataupun acara meeting ya, tersebut terlewatkan. Ini semata-mata karena untuk menghormati jemaat dan ketaatan kepada huzur. Dan huzur juga menyampaikan bagaimana teladan dari kepatuhan dari Chaudhry Shahid. Huzur mengatakan bahwa banyak hal yang dapat disebutkan mengenai Chaudhry Hamidullah Shahid, tetapi beliau hanya mengambil sedikit karena keterbatasan waktu. Namun yang pasti bahwa tidak ada hiasan atau tambahan yang berlebih apapun yang dikatakan dari riwayat beliau ataupun kisah Chaudhry Shahid. Huzur berkata bahwa beliau juga pernah bekerja dengan Chaudhry Shahid. Artinya Huzur pernah bersama dengan Chaudhry Shahid, yang mengajari beliau banyak hal sekali. Kemudian Huzur juga dulu pernah menjadi Nazir A'la, dan Chaudhry Shahid memperlakukannya dengan sangat hormat. Kemudian Huzur berkata bahwa ketika beliau menjadi khalifah, Chaudhry Shahid mencontohkan rasa hormat dan ketaatan yang sangat penuh. Huzur berdoa, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajatnya di surga, dan semoga Allah Ta'ala terus memberikan sultanan nasiro, yaitu kekuatan yang menolong kepada khilafat. Kemudian di dalam khutbahnya terakhir, Huzur menghimbau kepada kita semuanya untuk terus berdoa, khususnya bagi para Ahmadi yang ada di Pakistan. Ya, Huzur kembali mengarahkan bahwa agar jemaat selalu mendoakan keadaan-keadaan yang dihadapi oleh jemaat yang ada di Pakistan. Ya, di Pakistan seperti ketahui ya, keadaannya seperti apa jemaat ini. Jadi kita tidak boleh lepas untuk mendoakan jemaat kita yang ada di Pakistan itu. Dan terakhir di sini Huzur mengatakan bahwa mengenai tindakan pencegahan terkait dengan coronavirus. Ya, Huzur mengarahkan anggota jemaat untuk secara ketat mematuhi berbagai macam tindakan pencegahan keamanan sehubungan dengan pandemi virus dari corona ini. Masker harus tetap dipakai dan dengan cara yang benar. Tidak boleh dibiarkan terbuka ataupun hanya tergantung di leher saja. Ya, karena tidak ada gunanya dengan memakai masker cara seperti itu. Memang ini banyak menjadi pemandangan dan kebiasaan kita. Jadi masker mereka cuma dicantolkan di kuping, tergantung di leher sini tanpa menutup mulut sama hidungnya. Jadi kata Huzur ya, untuk apa memakai masker seperti itu? Karena tidak ada gunanya. Jadi Huzur menganjurkan kepada kita ya pakailah masker dengan baik dan benar. Jaga jarak sosial atau social distancing ya, harus dipatuhi juga dengan ketat. Ya. Jika tidak, virus ini akan terus menyebar dan tidak akan berhenti. Ya, perjalanan itu tidak perlu, ya perjalanan yang tidak perlu itu harus dihindari. Ya. Dan Huzur juga berdoa semoga virus ini segera diberantas dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan semua para Ahmadi dan juga non-Ahmadi yang menderita virus ini. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terakhir Huzur memimpin sholat jenazah gaib, yaitu Chaudhry Hamidullah Shahid setelah sholat. Demikianlah wahyu dawana. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.